Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Sebagaimana muqaddimah saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 36. Tema kita surah At-Taubah ayat 36. Kata Allah, "Inna 'indatash syuhur indallahi itsna asyara syahran." Sesungguhnya hitungan tahun di sisiku, kata Allah, ada itsna asyara, ada 12 bulan. Nah, kemudian minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Diharamkan adalah dimuliakan. Diharamkan yang dimaksud adalah dimuliakan oleh Allah. Apa saja? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang diantaranya jauh, ya, maksudnya jaraknya, yaitu bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, ya, Rajab kemudian baru Sya'ban. Nah, 4 bulan inilah bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah. Konsekuensinya, orang yang melakukan amal ibadah di 4 bulan tersebut, kata Allah, Allah akan lipat gandakan. Ada orang melakukan ibadah sholat malamnya rajin di bulan Muharram, maka pahalanya dilipat gandakan. Ada orang melakukan sedekah di bulan Muharram, Allah lipat gandakan. Ada orang melakukan sholat duha rajin di bulan Muharram, Allah lipat gandakan. Jadi siapa saja yang melakukan ibadah sunnah ataupun wajib di bulan yang 4 tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah akan lipat gandakan. Sebaliknya, kata Allah, orang yang melakukan maksiat di bulan 4 tersebut, maka Allah lipat gandakan pula dosanya. Na'udzubillah. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat satu surah ke-35 ayat 29. Ada 3 amalan yang Allah ibaratkan suatu perniagaan yang kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi, kata Allah. Boleh dibuka surat 35 ayat 29. Siapa saja yang melakukan 3 amal yang Allah ibaratkan dia adalah suatu perdagangan, perniagaan, maka dia tidak akan pernah rugi selama-lamanya, maka dia akan untung insyaallah selama-lamanya. Itu janji Allah. Sudah ketemu 35 surat Fatir 29. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lam tabur. Surahnya surat ke-35 Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang beriman. Siapa beriman, Bu? Kita semua beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhir, beriman pada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Setelah kita beriman, kata Allah, yatluna kitaballah, mereka yang senantiasa membaca kitab Allah. Apa kitab Allah, Bu? Al-Quran. Setiap hari kita baca Quran. Setiap sholat kita tak lepas baca Quran. Pada maghrib, pada subuh kita baca Quran terus. Nggak bisa selembar, setengah lembar, nggak bisa 1 juz, setengah juz, dan seterusnya. Artinya kita yatluna kitab Allah, kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholatnya 5 waktu, tidak pernah tinggal.
Sholat sunnah senantiasa dikerjakan, berarti kita orang beriman yang senantiasa yatluna kitabullah, membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat. Alhamdulillah, sholat tepat waktu, kemudian berjamaah, kemudian sholat sunnahnya kita tingkatkan, tahajudnya, duhanya dan sebagainya, luar biasa. Barulah kemudian yang ketiga, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lam tabur. Kata Allah yang ketiganya itu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan terhadap Allah yang tidak pernah akan rugi. Mereka untung selama-lamanya. Mau Bu untung? Mau ya? Saya juga mau Bu. Kita kerja pagi sampai siang, sampai sore kerja. Ibu rumah tangga juga sama, dari pagi menyiapkan bekal anak, menyiapkan sarapan anak, suami dan sebagainya. Itu merupakan bakti seorang istri pada keluarganya, dari siang hingga malam hingga pagi tidak mengenal lelah. Semuanya itu adalah yarjuna tijaratan lam tabur, sama seperti orang yang mengharapkan perdagangan yang enggak akan pernah rugi. Siapa yang mau rugi? Nggak ada Bu ya. Orang mau berdagang berarti dia mau untung. Orang buka usaha berarti dia mau untung. Kalau dia rugi, maka sesungguhnya kerugian itu bisa jadi mungkin ujian dari Allah, atau perlu kita introspeksi apa yang kita salah. Nah begitu juga dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Di bulan Muharram adalah bulan yang layaknya kata Allah tingkatkan ibadah. Nah ada sebuah hadis yang hari ini kita akan bahas, yaitu hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan hadis ini juga menceritakan tentang 3 golongan yang dibenci, bahkan dimurkai dan lebih dimurkai oleh Allah. Jadi kata Allah melalui lisan Rasulullah SAW, uhibbu thalasan wa hubbi thalasin asyad. Ada 3 golongan yang dicintai oleh Allah, dan ada 3 golongan lagi yang lebih dicintai oleh Allah. Berkenaan dengan bulan Muharram adalah bulan yang perlu kita tingkatkan amal soleh kita. Baik, siapa yang 3 golongan yang dicintai oleh Allah? Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam salah satunya atau termasuk ketiga-tiganya. Amin ya rabbal alamin. Tidak menutup kemungkinan salah satu jamaah ibu-ibu yang ada di sini ternyata ada salah satunya atau ketiga-tiga ciri golongan tersebut, termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama kata Allah, uhibbu ahlas syakhar, aku cinta kepada orang yang pemurah. Catat Bu, Allah cinta, Allah suka kepada orang pemurah. Pemurah kira-kira orang pengasih, orang yang suka ngasih apa orang suka nerima? Orang suka memberi atau mengasih. Allah cinta kepada orang yang suka memberi, suka membantu, punya kepekaan sosial tinggi. Jikalau ada teman, tetangga, sanak, keluarga memerlukan bantuan, ia gak sungkan-sungkan. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksain. Ya kalaupun dipaksain mungkin kita cari solusi bareng-bareng. Yuk, mungkin ada solusinya. Saya carikan teman saya, mungkin ada yang bisa minjemin gitu ya bahasanya. Kalau kita memang belum ada, belum bisa memberi. Nah, Allah cinta uhibbu ahlas sakha. Allah cinta kepada orang yang suka memberi, suka mengasihi, suka membantu, suka menolong. Apa sebab? Sebabnya kata Rasulullah dalam hadis, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Akan tetapi banyak di antara kita tidak menutup kemungkinan, sering kita jumpai juga baik di masyarakat dan sebagainya. Ada orang hidupnya mungkin kalangan katakanlah menengah ke atas, mampulah kita bilang. Tapi dia rela berdusta agar bisa mendapatkan maaf, bantuan, mendapatkan santunan dan sebagainya.
Mendapatkan program dari pemerintah apa? PKH ya, PKH. Untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan uluran tangan tadi, padahal dia mampu. Na'udzubillah. Padahal kata Rasulullah, al-yadul ulya, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang menerima. Nah, konsep ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Orang Islam wajib punya sifat memberi. Tidak perlu yang besar, kecil, 5.000, 2.000 dan sebagainya. Nilainya kecil, tapi di mata Allah, Allah tidak melihat nilainya, tapi Allah melihat keikhlasan kita tak kala kita bersedekah. Allah suka kepada orang yang bersedekah. Maka kata Allah, bersedekahlah sesuai kemampuanmu. Bahkan kalau kita tidak punya apa yang kita harus berikan, maka tabassumuka fi wajhika laka shadaqah, kata Rasulullah. Senyum kita kepada saudara itu adalah sedekah. Bayangkan, dari hal yang terkecil kita bisa meraih pahala, apalagi dari hal yang sampai besar. Kita punya lebih harta, kelebihan rezeki, kita suka memberi. Enggak punya, cukup senyum, ketemu teman, sahabat, keluarga, ucapkan salam, kita senyum, itu adalah sedekah. Tidak sulit buat kita meraih pahala Allah. Tapi pertanyaan buat kita, sulit kita membiasakannya, betul nggak Bu? Sulit kita senyum sapa sama tetangga, apalagi kemarin habis dimarahin sama tetangga, habis berantem sama tetangga. Kalau habis berantem sama tetangga setahun itu pasti nggak teguran Bu ya. Ntar tegurannya nanti pas lebaran. Ada Bu di sini? Nggak ada sedikit. Ya begitulah Bu kita. Karena memang kita diciptakan Allah, innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang keluh kesah, punya sifat yang jelek. Sifat kita keluh kesah. Nggak punya duit berkeluh, punya duit banyak berkesah juga, tetap aja keluh kesah. Nggak punya duit bingung, punya duit banyak bingung, mau kemana ya? Gitu ya. Ya itulah sifat kita manusia. Dimaklumi, makanya perbanyak istighfar. Memperbaharui iman kita ya istighfar itu. Dari pagi hingga malam dosa kita berjubel. Mau tidur kita netralin dengan apa? Istighfar. Begitulah rumus hidupku. Kalau dari pagi hingga sore ibu nggak punya dosa, salah. Betul salah? Salah. Pasti kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa, pasti bersalah, tidak lepas dari khilaf dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa khilaf tadi senantiasa dia cepat beristighfar. Hanya malaikat yang nggak punya dosa. Kita manusia adalah makhluk yang lemah, yang goib, yang senantiasa berdosa. Istighfar memperbaharui iman kita. Baik, jamaah rahimakumullah. Tadi Allah cinta kepada siapa? Orang yang suka memberi. Bulan Muharram adalah bulan yang dianjurkan memperbanyak ibadah, banyak-banyak sedekah. Alhamdulillah kita sudah santunan yatim insyaallah tanggal 13 Bu ya. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, jazakumullah kami ucapkan. Keluarga besar SIT Islamiyah, kita sudah terkumpul dana kurang lebih 25 juta. Mudah-mudahan terus bertambah, amin ya rabbal alamin. Target kita 90 juta, mudah-mudahan terus bertambah. Nah, akan tetapi kata Allah, hadis tadi lanjutannya adalah wa hubbilil fakiri syahi asyad. Aku lebih cinta kepada orang fakir, orang miskin yang pemberi. Nah, ini. Tadi Allah cinta kepada siapa Bu? Orang yang suka memberi. Tapi lebih Allah cintai kepada siapa? Orang fakir, orang miskin yang suka memberi. Anggaplah kita miskin gitu ya. Tapi kalau miskin, kita dibilang miskin nggak mau ya. Saya kaya gitu kan ya. Lu miskin, enak aja. Tapi nyatanya kita selalu menampakkan diri miskin. Dikatain miskin nggak mau, betul Bu? Betul nggak kira-kira? Kita disebut miskin nggak mau, tapi selalu menampakkan diri kita miskin. Jangan gitu ya, alhamdulillah. Makanya
Ada atau tidak, miskin atau kaya, itu hanya zahirnya saja kelihatan dari mata manusia, tapi sesungguhnya ketika kita kaya atau miskin, maka posisi kaya atau miskin kita seharusnya kita bisa menempatkan diri. Tak kala kita kaya, kita tetap dicintai Allah. Tak kala kita miskin, tetap juga dicintai Allah. Dengan cara apa? Tadi hadisnya, uhibbu ahlas sakhr. Allah cinta kepada orang pemberi. Orang pemberi adalah lazimnya orang kaya yang suka ngasih-ngasih sedekah. Betul nggak? Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah. Siapa? Orang yang miskin yang suka memberi. Kalau orang kaya memberi infaknya, maaf, 10.000, itu biasa, nggak ada artinya 10.000, betul. Tetapi orang miskin yang memberikan infaknya 10.000, dia butuh perjuangan, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, dia mendapatkan nilai 10.000, tapi dia berani menginfakkan hartanya tadi. Maka yang lebih dicintai oleh Allah, orang kaya atau orang miskin yang infaknya 10.000? Yang lebih dicintai Allah adalah yang infaknya 10.000, orang miskin tadi. Apa sebab tadi? Wa hubbil fakiri syahi asyad. Aku lebih cinta kepada orang yang suka bersedekah, kondisinya miskin tapi dia sering memberi dan sedekah. Masya Allah. Ustaz, 5.000 mau malu infak? Jangan pernah kita bilang malu, karena sesungguhnya tadi wa hubbil fakir syahi asyad. Aku lebih cinta, di penegasan kata Allah, orang miskin yang suka memberi, suka sedekah. Jadi nilai yang sama antara infak orang miskin dan orang kaya, yang lebih dicintai oleh Allah ternyata infaknya orang miskin. Tapi tentunya dengan ikhlas. Udah tahu orang miskin ada duit, suruh infak juga. Jadi kira pahala atau dosa? Dosa. Ya ikhlasin aja. 5.000, 2.000. Karena ikhlas adalah kunci kita beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan kepada manusia, kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, kecuali dia ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama tadi, Allah cinta, uhibbu ahlas sakhr, Allah cinta kepada orang pemberi. Akan tetapi wahubbil fakiri syahi asad, akan tetapi aku lebih cinta kepada orang yang fakir yang suka memberi. Ini rumusnya. Jadi singkat cerita, mau kaya mau miskin, orang yang suka memberi bukan karena kaya atau miskinnya, tetapi orang yang suka memberi adalah salah satu orang yang memiliki sifat ketakwaan dalam dirinya. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Orang yang memberikan atau berinfak atau bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, maka itulah ciri orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Dari lapang, keadaan lapang dia rajin sedekah, keadaan sempit lagi penceklik dia juga rajin sedekah, walaupun nilainya tidak sama. Lagi luas rezeki dia sedekah 50.000, lagi sempit rezeki dia sedekah 20.000. Alhamdulillah, inilah orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, uhibbu lil mutawadiin. Kata Allah yang kedua, uhibbu lil mutawadiin. Aku cinta kepada orang yang tawadu. Catat Bu, yang kedua Allah cinta kepada orang tawadu. Tahu Bu tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Allah cinta kepada orang yang tawadu, rendah hati, tidak sombong. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin menggak ke atas, atau dia semakin berunduk. Saking beratnya ilmunya, berunduk, dipanggil waalaikumsalam, assalamualaikum, salam, senyum. Tapi kalau orang sombong, waalaikumsalam, gitu ya. Tapi kalau ilmu padi, semakin dia berilmu, semakin berisi, semakin berunduk, semakin dia rendah hati dan tidak sombong. Inilah yang dicintai oleh Allah. Semakin dia sedikit kaya, nambah lagi kaya, nambah lagi, dia nggak sombong. Sama tetangga tetap kenal. Waktu miskin dia kenal, waktu kaya tambah kenal lagi.
Karena kebanyakan orang waktu miskin kenal, wah akrab banget, cuma sahabat saya, teman saya. Itu udah agak Allah tinggikan derajatnya melalui kelebihan rezekinya, itu siapa? Nggak tahu, kenal. Masya Allah, na'udzubillah. Fenomena ini banyak, nggak bisa kita pungkiri. Memang itulah tadi sifat kita manusia adalah innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu senantiasa keluh kesah dan lupa daratan, lupa diri. Dulunya kita dari mana, asalnya dari mana, dan mau kemana. Asal kita adalah dari tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita apa? Wa antum muslimun. Tujuan kita adalah tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan beramal soleh. Jangan sampai nanti ada penyesalan orang sudah meninggal, Bu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, orang dalam kuburan sekarang ini sedang berdoa. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Fa asaddaqo, agar aku bersedekah. Dulu aku nggak sempat bersedekah. Hartaku simpen aja, ku tumpuk. Tapi aku nggak sempat bersedekah. Ya Allah, kembalikan sejenak saja, sehari, 2 hari, sebulan, setahun, minta dikembalikan. Untuk apa? Fa'asaddaqo, minta agar mereka bisa bersedekah. Yang kedua, wa aku minas solihin, agar aku menjadi orang yang soleh. Aku dulu nggak sempat jadi orang soleh, ya Allah kembalikan ke dunia sejenak saja biar aku jadi orang soleh. Itu penyesalan orang yang ada di TPU saat ini. Mumpung kita masih ada umur, ada harta sedikit, kita berikan sesuai kemampuan. Ada sehat, kita gunakan untuk banyak-banyak amal soleh. Nah, Allah cinta kepada orang yang tadi apa? Mutawadiin, orang yang tawadu, rendah hati, tidak sombong. Apa sebab? Allah sangat murka kepada orang yang sombong. Sebagaimana murkanya Allah kepada iblis laknatullah, diusir oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain sujud sama Adam? Diusirlah dari surga. Na'udzubillah. Dan ingat, orang yang memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang dalam hatinya sedikit saja seperti biji zarah mempunyai sifat sombong, maka tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah. Jemaah rahmatullah, Allah cinta uhibbul mutawaddiin, kepada orang yang tawadu. Orang tawadu ini Allah cinta. Akan tetapi wahubbil ghaniyil mutawaddiin asyad. Aku lebih cinta kepada orang kaya raya memiliki sifat tawadu. Masya Allah. Orang miskin tawadu wajar nggak Bu? Wajar, dan seharusnya begitu. Apa yang mau disombongkan? Mobil nggak punya, motor boro-boro, rumah yang sederhana, mau disombongin? Kira-kira kebangetan nggak? Kebangetan. Miskin sombong, na'udzubillah. Akan tetapi kata Allah, orang miskin tadi tawadu wajar. Akan tetapi ada orang yang lebih Allah cintai, adalah orang yang kaya raya, dia mempunyai sifat tawadu. Dia punya perusahaan di mana-mana, hartanya di mana-mana, mobilnya 4, 5 sampai 10, rumahnya bertingkat sampai 4. Istrinya nggak tahu berapa. Ya banyak duit. Ya kan, terserah. Allah cinta sebab apa? Sebab tawadunya tadi. Allah cinta kepada orang tawadu, lebih Allah cintai orang yang kaya raya yang memiliki sifat tawadu. Masya Allah. Yang ketiga, singkat saja Bu ya. Udah jam istirahat, anak-anak sudah mulai keluar. Yang ketiga, Allah cinta kepada uhibbut taibin, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat Allah suka, Allah cinta. Kata Allah dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang Allah sediakan surga bagi orang yang mohon ampun tadi, yang surganya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Jadi Allah suka kepada orang yang bertaubat. Akan tetapi wahubbil
wa hubbilis sabit taibin asyad. Aku lebih cinta kepada anak muda yang bertaubat. Orang tua bertaubat Allah cinta. Sebab apa? Kalau ada orang rajin puasanya, rajin sholat malam, sholat duhanya, rajin ke masjid, rajin ke majlis taklim, jika ditanya berapa usianya, 83 tahun, wajar. Betul nggak? Emang mau nyari apa lagi? Usia sudah 80 tahun, sudah wayanya taat kepada Allah. Semakin bertambah usia, semakin taat kepada Allah. Akan tetapi Allah cinta lagi. Lebih Allah cinta kepada anak muda yang mengalir darah di dalam dadanya, penuh keinginan, sejuta keinginan. Dia pengen itu yang konon anak muda adalah hidupnya hura-hura dan berfoya-foya, tapi dia halangi, dia hentikan itu semua, tapi dia memilih lebih cinta untuk mendatangi masjid, lebih cinta untuk mendekatkan diri pada Allah. Inilah yang Allah lebih cinta. Uhibbu taibin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Akan tetapi wa hubbilis sabit taibin, lebih aku cintai lagi kata Allah kepada anak muda yang bertaubat. Masya Allah. Usia kita rata-rata berapa Bu? 40, 45? Enggak ya? Masih muda-muda ya, 25, 26. Alhamdulillah. Semakin bertambah usia kita Bu, perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya umur kita nggak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa kita mengundurkan sedikit saja atau sesaat saja memajukan atau mengundurkannya, tidak bisa. Oleh karena itu ada dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi, wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Persiapkanlah diri kalian untuk mempersiapkan diri menghadap Allah. Bekal apa yang kita persiapkan? Yaitu bekal takwa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang rahimakumullah, sudah usai materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita. 3 poin yang kita ingat materi hari ini adalah, mukadimahnya adalah sekarang kita adalah bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum, dan siapa yang mengerjakan amal soleh di bulan yang diharapkan dimuliakan Allah, maka Allah lipat gandakan. Dan Allah cinta kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, Allah cinta kepada orang yang suka memberi, orang yang pengasih. Orang kaya yang pemberi Allah cinta, tetapi lebih Allah cintai lagi adalah orang miskin yang pemberi, pengasih. Yang kedua, Allah cinta kepada orang yang tawadu. Orang miskin tawadu wajar dan seharusnya. Akan tetapi lebih Allah cintai lagi adalah orang kaya yang tawadu. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Orang tua bertaubat wajar. Akan tetapi lebih Allah cintai anak muda yang bertaubat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 3 golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Minimal termasuk dalam salah satu golongan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Kita buka sesi tanya jawab 2 atau 3. Kalau tidak ada, kita cukupkan.